Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Faldian dengan NIM A11 2022 14572. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya di mata kuliah Machine Learning atau pembelajaran mesin. Saya melakukan pergantian proposal dan proyek yang awalnya prediksi kontrol diri berdasarkan lama penggunaan manusia dalam menggunakan aplikasi media sosial atau lama pengguna dalam penggunaan aplikasi media sosial menjadi prediksi harga Bitcoin. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle. Datasetnya sebagai berikut, yakni Bitcoin Historical Dataset 2010 sampai 2024. Di sini saya tampilkan dahulu datasetnya. Di sini ada atribut start end. Jadi ini start end ini tanggal untuk date atau tanggal di mana start sebagai tanggal mulai dan end sebagai tanggal selesai. Di sini yang saya gunakan nanti di codingan hanya start saja. Lalu ada atribut open yakni harga buka, high harga tertinggi, low harga terendah, dan close harga tutup atau harga terakhir. Lalu ada volume dan market cap. Di sini close akan saya gunakan sebagai target atau atribut dependence, dan sisanya hanya sebagai support pendukung atau independence. Oke, kita mulai masuk ke codingannya. Untuk codingan yang pertama ini saya mengimpor berbagai library, yang ini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, ada Seaborn, terus ada sklearn. Jadi Pandas ini untuk manipulasi data, saya gunakan untuk manipulasi data. Terus NumPy ini saya gunakan untuk operasi numerik. Lalu PLT atau Matplotlib ini dan Seaborn saya gunakan untuk visualization atau visualisasi. Lalu ada Pustaka dari sklearn atau sklearn untuk pemodelan dan evaluasi machine learning. Oke. Sudah kita run lagi. Oke, ini file path ini kita mengload data CSV-nya ya. Ini sudah sama sini. Jadi file path ini untuk mengload data CSV Bitcoin-nya. Data info ini digunakan untuk menampilkan info dari dataset, yakni ada start end yang sudah saya tampilkan di awal. Maaf. Terus ada data head ini hanya untuk menampilkan beberapa first row dari data ya. Terus ada data head sini, yakni hanya menampilkan lebih depan saya mencoba PLT atau Plotlib sebenarnya untuk menampilkan sebuah ini ya, diagram untuk mengetes berapa tinggi value dari open, high, low, terus close, volume, dan market cap. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian untuk print data is0 ini hanya untuk mengecek missing value ya dari data kita. Ini udah bersih. Jadi di codingan semua ini kita akan pertama itu membersihkan data, jadi menggunakan data drop. Lalu kita mengkonversi kolom tanggal menjadi tipe date time dan menentukan fitur serta target untuk pemodelan. Oke. Yang pertama apa sih gunanya data sama dengan data drop? Ini jadi kita gunakan untuk menangani nilai kosong ya, teman-teman. Jadi nilai kosong dalam fitur dan target ini diisi dengan nilai rata-rata kolom tersebut ya. Oke, lanjut ada ini start, ini kita gunakan untuk konversi ke format datetime untuk mempermudah kita memanipulasi data waktu ya. Jadi start PD itu datetime, data start juga tambah data set indexnya ini ya. Jadi kita gunakan untuk memanipulasi data. Oke, selanjutnya ini ada numeric data select di types include ini untuk di codingan yang bawah nanti akan saya jelaskan apa gunanya. Jadi
Ya intinya untuk mengkonversi data date-nya ini ya. Lanjut ada penentuan fitur yang ini yang saya jelaskan di awal, dimana fiturnya atau independence attribute-nya kita gunakan open, high, low, dan volume, dan target datanya yakni close dependence. Jadi ini pemilihan fitur dan target ini digunakan untuk prediksi ya teman-teman. Jadi menggunakan prediksi open, high, low, volume, dan market cap, lalu kita menargetkan target yang diprediksi itu close ya, atau harga akhir. Ntar kita run terlebih dahulu. Oke, kita run juga sekalian. Oke, di sini saya menampilkan apa? Jadi untuk yang belum selesai ada, jadi oke, ini jadi PLT figur ini saya menampilkan grafik. Jadi PLT figur ini saya gunakan untuk menampilkan diagram grafik tentang indeks kenaikan harga Bitcoin ya. Di sini dari 2010 bisa dilihat stabil dari 0, membludak di 2018, lalu kembali turun di 2020, lalu kembali naik lagi di tahun 2020, rentang 2020 di sini bisa sampai 2022. Kita lanjut. Nah, ini core metric numerik data.core. Di sini kita menampilkan correlation metricnya. Nah, jika seandainya kita tidak menggunakan tidak menggunakan numerik data ini, maka correlation matrixnya tidak bisa kita simpulkan. Tidak bisa kita simpulkan, tapi tidak bisa kita tampilkan ya. Karena ada beberapa kolom data itu yang belum kita jadikan numerik, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya akan menjelaskan di sini head map ini. Jadi di sini ada code. Jadi baris ini yang PLT figur ini membuat sebuah figur yang berukuran 8 x 6 inch. Ini menentukan ukuran keseluruhan ya dari plot head map seperti yang saya jelaskan di awal. Lalu ada SNS head map ini untuk ini dari, kalau teman-teman yang belum tahu, ini dari library Seaborn ya. Jadi dimana untuk buat head map. Terus ada correlation matrix atau core matrix, ini data input untuk head map yang merupakan matrix. Lalu ada korelasi dari fitur-fitur dalam dataset juga. Jadi menunjukkan seberapa erat hubungan antara dua variabel ya. Nah, terus ada AND true ini menampilkan nilai korelasi di dalam setiap sel dari head map. Jadi setiap sel itu akan menampilkan angka yang menunjukkan tingkat korelasi antara dua variabel yang diwakili oleh baris dan kolom. Untuk si mapul warm ini hanya sekedar skema warna ya yang digunakan untuk head map. Warna dari cool ini saya kasih warna, ini biasanya warna biru, lalu warm itu merah, dan menunjukkan nilai korelasi dari negatif itu biru ke positif itu merah. Oke, jadi ini ya output dari kodenya, correlation matrix. Jadi output dari kode ini adalah sebuah head map yang memvisualisasikan matriks korelasi dari dataset yang digunakan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menginterpretasikan head mapnya. Jadi dalam setiap sel head map itu ya, nilainya itu biasanya antara dua variabel, berkisar antara -1 dan 1. Jadi 1 itu menunjukkan korelasi positif sempurna ketika satu variabel naik, yang lainnya juga naik. Nah, sedangkan -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, jadi satu variabel naik, yang lainnya turun. Dan 0 itu menunjukkan tidak ada korelasi variabel atau variabel tidak berhubungan. Jadi warna merah ini menunjukkan korelasi positif. Jadi semakin merah atau semakin pekat warnanya, semakin kuat korelasi positifnya. Sedangkan warna biru ini menunjukkan korelasi negatif.
ya kebalikan dari yang merah. Jadi semakin biru warnanya semakin kuat korelasi negatifnya. Jadi ya, ada warna yang di tengah seperti ini, warna antara merah dan biru, jadi itu menunjukkan tingkat korelasi yang lebih rendah atau lebih dekat ke 0. Angka di dalam sel ini angka yang muncul dalam sel heat map itu menunjukkan nilai numerik dari korelasi variabel yang sesuai. Jadi ini membuatnya itu kita lebih mudah lah untuk melihat dan memahami tingkat korelasi. Nah ini contoh heat mapnya, ini ada open height ini sebagainya, terus ada korelasi tinggi antara open dan close ya. Nah, di sini ini jadi X train, X test, terus ada Y train, Y trace ini. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, jadi ini tuh kita melakukan split data ya, lebih tepatnya. Jadi kita split data itu untuk training dan testing set. Jadi X train, X test ini kurang lebih penjelasannya itu, datanya itu kita membagikan dia menjadi set pelatih dan pengujian 20%. Di sini kita menggunakan test size 0,2 atau dipersenkan yakni 20%, sehingga ini data pengujian 20% dan set pelatihannya itu 80% ya. Dan sedangkan untuk scalar sama dengan standar scalar ini, terus ada X-train scalar di transform X-train, terus ada X-train sama scalar transform X-trace. Nah, jadi di sini ini tuh codingan untuk fitur di standarisasi. Jadi ini untuk memastikan bahwa semua fitur itu memiliki skala yang sama. Jadi yang penting untuk algoritma machine learning gitu. Kita lanjutnya, ini kita menggunakan model random forest regressor dengan random state 42. Akhirnya kita akan masuk ke parameter grid. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud ya dari n estimator ini gitu dan sebagainya. Jadi di sini kita menggunakan hyperparameter tuning, jadi kita menggunakan grid search ya. Jadi menggunakan parameter grid gitu. Jadi ada codingannya. Jadi yang pertama itu hyperparameter. Jadi parameter grid search ini bertujuan untuk menemukan kombinasi lah parameter terbaik untuk model machine learning random forest regressor ini. Jadi dia mempengaruhi bagaimana random forest regressor ini belajar dan kinerjanya terhadap data yang diberikan. Mungkin ini tidak termasuk dalam penjelasan coding saya, tapi akan saya jelaskan di sini. Jadi grid search ini adalah teknik untuk melakukan hyperparameter. Jadi tuning yang mencari parameter optimal dari model berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jadi ini akan menguji semua kombinasi parameter yang mungkin dari grid yang ditentukan dan memilih yang terbaik berdasarkan performa model. Oke, di sini ada kode. Jadi awalnya ini definisi jumlah ini ya. N estimator ini apa sih? Jadi N estimator ini definisinya jumlah pohon dalam hutan random forest. Jadi kita menggunakan 50, 100, 200. Nah, ada pilihan juga bisa 100, 200, 300. Nah, di sini kita mencobanya dengan ini ya, 50, 100, 200 ini kita akan menentukan berapa banyak sih pohon yang optimal untuk memberikan keseimbangan antara overfitting dan underfitting. Jadi sedangkan make features ini hanya sekedar fiturnya lah. Jadi jumlah fitur yang diperlukan untuk membelah pada setiap nodenya ya. Jadi kita menggunakan auto dan SQRT. Jadi auto ini menggunakan semua fitur ya, semua fiturnya digunakan. Terus SQRT ini jika saya tidak salah itu dia menggunakan akar kuadrat. Jadi dari jumlah total fitur ini sering digunakan untuk mengurangi kompleksitas model. Lalu ada MACDEP. Ini MACDEP ini sesuai namanya ya, kedalaman maksimum. Jadi dari setiap pohon lah yang kita gunakan ini. Jadi kita menggunakan dalam misalnya adalah 10, 20, 30. Ada non ini maksudnya apa? Non ini tidak ada batasan ya pada kedalaman pohon. Nah, jadi sedangkan yang 10, 20, 30 ini kita membatasi kedalaman pohon untuk mencegah. Jadi bisa terjadi overfitting ya. Jadi kedalaman lebih besar dapat menangkap lebih banyak detail data, tapi juga berisiko
overfitting, jadi kita tetap batasi. Terus ada min sample split, jadi ini tuh jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membelah node. Jadi pilihannya kita menggunakan 2, 5, dan 10. Jadi pada dasarnya sih jadi dia ini kita dapat membuat model yang lebih konservatif lah dalam melakukan split, yang dapat membantu mengurangi overfitting. Kita lanjut ke yang terakhir, min sample lift. Jadi ini adalah jumlah minimum sampel yang digunakan di daun node. Jadi 1, 2, 4. Jadi deskripsinya jumlah minimum sampel di lift node. Jadi ini tuh digunakan untuk membantu model lah, jadi menjadi robuster terhadap noise dalam data. Selanjutnya kita masuk ke ini, proses grid search. Setelah mendefinisikan grid parameter itu, kita menggunakan grid search CV ini, oke, dari library sklearn untuk menemukan kombinasi parameter yang terbaik. Jadi di sini codingannya itu grid search estimator model, parameter grid, terus ada CV tree, terus ada njobs 1, terus 2 ya. Jadi ini terus kita menggunakan grid search fit xtrain ytrain. Jadi kita itu mengfit, jadi grid search-nya ini kita fitting, jadi fit untuk menemukan ini grid search. Lalu di sini kita mendapatkan mencari kode ini, base model grid search ini kita digunakan kode ini digunakan untuk mencari parameter terbaik dan model yang terbaik lah. Lalu print ini hanya untuk mengprint atau menampilkan outputnya ini, take non fitur. Lalu kita masuk ke YPred sama dengan list model. Jadi ini tuh kode yang ini tuh kita gunakan untuk membuat prediksi ya teman-teman. Jadi YPred base model ketika test. Terus ada ini MSE sama mean square ini kita untuk mengevaluasi modelnya di sini dengan cara di sini untuk menampilkan mean square error, lalu di sini untuk R square score. Oke. Jadi di sini kita membuat ada di sini print model. Jika R2 skornya di atas 70, karena kebetulan permintaan Bapak dosen yang bersangkutan, yakni Bapak Junta, untuk skor R2 nya itu harus di atas 70%. Nah kebetulan sih saya hampir maksimal ya, 100%, yakni 0,99%, sekian. Nah, jadi saya mendapatkan hasil kecocokannya ini, R square nya ini 0,99 atau 99%. Jadi di sini inputnya saya tampilkan the model's R square score is above 70% atau model ini di atas 70%. Nah, di sini untuk codingan plot actual, terus kita versus predict values. Di sini kita menggunakan fixed size ini untuk mengatur size-nya 10,6, terus ada Y-test dan Y-pred, terus ada actual values, predicted values ini untuk menampilkan X label, ini untuk menampilkan Y label dan menampilkan judul. Lalu di sini ada min Y-test, max-nya juga menggunakan Y-test, max Y-test, colornya kita gunakan red, line style dan PLT show. Jadi di sini jika teman-teman lihat ini ada garis putus-putus ya menunjang ke atas. Jadi ini dimana predicted values sama actual values-nya ini hampir berdekatan. Pada intinya seperti itu. Jadi data prediksinya atau values prediksinya sama values yang asli itu mirip ya teman-teman, sesuai. Kita lanjutkan ke ini yang terakhir, yakni tes atau simulasi. Jadi kita di sini saya memsimulasikan prediksi ya untuk 10 hari ke depan. Jadi menggunakan model terbaik yang sudah dilatih. Jadi di sini kodenya ada filter underscore features sama dengan features means 10. Di sini kita take the last day 10 days of features. Terus maksudnya kita ngambil 10 hari terakhir dari features. Terus adanya
fitur-fitur scaled, input scale transform, from fitur-fitur, terus ada fitur prediction, ini mengambil base model, predict fitur scale. Jadi di sini kita print ini hanya untuk menampilkan title ini, future prediction for the next 10 day, dan kita menampilkan future prediction yang di atas. Jadi ya, seperti itu. Jadi keseluruhan kode ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Semoga saja sesuai juga dengan Bapak dosen bersangkutan, Pak Junta, yang harapkan. Jadi pada kesimpulannya, kode saya ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada import library, jadi saya mengimport pustaka yang diperlukan untuk analisis data, pemodelan, dan visualisasi. Oke, untuk yang kedua ada mengload dataset, terus ada pre-processing data, yakni untuk memastikan data, mengakses kolom tanggal, menentukan fitur dan target, serta membagi data menjadi training dan testing set. Terus ada visualisasi data, saya membuat plot untuk memahami tren harga Bitcoin dan korelasi antara fitur. Lalu ada memodelkan dan memanggil modelnya, jadi saya menggunakan random forest regressor jadi untuk membuat model prediksi dan melakukan hyper parameter tuning untuk meningkatkan akurasi. Terus ada mengevaluasi modelnya, di mana modelnya itu harus MSE dan R2 score atau R square. Jadi model dianggap baik jika R square-nya di atas 70%. Lalu yang terakhir ada tes simulasi, yakni untuk 10 hari ke depan menggunakan model terbaik dan hasil ini. Ini skalanya ribuan dolar ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penjelasan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak untuk Bapak dosen yang bersangkutan, yakni Bapak Junta, karena telah memberikan tugas machine learning atau pembelajaran mesin ini. Tugas ini sangat bermanfaat, yakni untuk meningkatkan ilmu saya. Terima kasih banyak Pak Junta. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.